Asyura Dinovita, saya berasal dari Mintika Kota Banda Aceh. Kali ini saya akan menceritakan tentang Raden Ajeng Kartini. Sebelum saya bercerita, saya bernyanyi dulu ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Nah, teman-teman tahu tidak siapa itu Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia. Nah, sekarang yuk dengerin saya bercerita. Di sebuah rumah sederhana di Jepara, Jawa Tengah, seorang gadis kecil bernama Raden Ajeng Kartini sering terlihat bermain di halaman. Dengan mata yang cerah dan semangat yang tak terbendung, ia selalu bertanya tentang dunia di sekitarnya. Namun, di balik senyumannya, Kartini menyimpan rasa ingin tahu yang mendalam tentang pendidikan dan hak-hak perempuan. Suatu ketika, Kartini berbicara kepada ibunya. "Ibu, kenapa aku tidak bisa pergi bersekolah seperti kakak laki-lakiku?" "Sayang, itu sudah menjadi adat kita. Perempuan tidak perlu bersekolah. Tugas kita adalah mengurus rumah dan keluarga." "Tapi ibu, aku ingin belajar. Aku ingin tahu banyak hal." Mendengar jawaban ibunya, Kartini merasa bingung. Ia mulai melihat kakak laki-lakinya sering diperlakukan berbeda dan mendapatkan pendidikan yang baik. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari cara agar bisa belajar. Seiring beranjak dewasa, Kartini berbicara dengan sahabatnya Rosa di taman. "Rosa, aku ingin sekali belajar lebih banyak tentang dunia. Aku merasa terkurung di sini." "Tapi bagaimana, Kartini? Kita tidak diizinkan untuk bersekolah." "Kita harus mencari cara. Mungkin kita bisa belajar sendiri. Banyak buku yang bisa kita baca." Dari situ, Kartini mulai menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca berbagai buku tentang pendidikan, politik, dan hak-hak perempuan. Semangatnya untuk mendapatkan ilmu semakin membara. Suatu malam, Kartini berbicara kepada ayahnya. "Ayah, mengapa perempuan tidak boleh bersekolah? Kami juga ingin belajar dan kontribusi." "Anakku, itu tradisi yang sudah lama. Perempuan seharusnya fokus pada rumah tangga. Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi." "Tapi ayah, jika kami tidak diberi pendidikan, bagaimana kami bisa membantu masyarakat? Kami juga bisa berbuat banyak." Kartini tidak menyerah. Ia bertekad, "Aku mau belajar. Aku pasti bisa." Dari membaca buku, Kartini dapat menciptakan pola sulaman baru. Dari membaca buku, Kartini menciptakan resep baru. Teman-temannya jadi ingin belajar bersama, sama seperti Kartini. Mereka bersemangat untuk belajar. Namun, satu persatu dari mereka, teman-teman, tidak diizinkan lagi pergi karena adatnya mengharuskan mereka tinggal di rumah. Meskipun banyak tantangan, Kartini tidak menyerah. Ia mulai menulis surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda, mengungkapkan keinginannya untuk melihat perempuan memiliki hak yang sama. Dalam salah satu suratnya, Kartini menulis, "Saudaraku, kami hidup dalam kegelapan tradisi. Kami ingin keluar dari belenggu dan mendapatkan pendidikan. Setiap perempuan berhak untuk belajar dan bermimpi." Surat-surat Kartini menjadi jendela bagi dunia luar untuk memahami perjuangan perempuan di Indonesia. Karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang diterbitkan setelah ia wafat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Teman-teman, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Tetapi semangat dan pemikirannya tetap hidup di hati banyak orang. Hari lahirnya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengingatkan kita akan pentingnya perjuangan untuk kesetaraan dan pendidikan perempuan. Inilah kisah Raden Ajeng Kartini, adalah cerita tentang keberanian dan harapan. Sekian dari saya, Asyura Dinovita. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.